Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah menggambar mesin, di mana pada hari ini kita membahas tentang toleransi umum dan toleransi khusus, dan juga nanti kita akan mengulang sedikit tentang kuliah yang berhubungan dengan suaian. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang toleransi. Apa itu toleransi? Kemudian juga standar dari toleransi. Kemudian juga sudah membahas tentang suaian, jenis-jenis suaian. Dan juga sudah membahas istilah-istilah yang terdapat pada suaian. Ada kelonggaran, ada kesesakan. Nanti akan kita ulang yang berhubungan dengan suaian tersebut. Baik, kita masuk apa itu yang dikatakan dengan toleransi umum dan toleransi khusus. Kita mulai dulu dari toleransi umum. Seperti kita ketahui di dalam gambar teknik atau di dalam gambar mesin, nilai toleransi sangat penting karena ini berhubungan dengan kualitas dari suatu produk. Pada gambar tersebut ada toleransi yang ditulis secara umum dan ada juga toleransi yang ditulis secara khusus. Toleransi umum adalah besaran angka toleransi yang berlaku untuk semua ukuran yang terdapat pada gambar. Jadi ditulis satu saja ya, berdasarkan ukuran tertentu, tulis nilai toleransinya pada gambar tersebut. Dan ukuran toleransi itu berlaku untuk semua bagian yang terdapat dalam gambar atau semua item-item atau semua fitur-fitur yang terdapat pada gambar, kecuali yang diberikan toleransi khusus. Artinya dia yang ditulis pada dimensi benda atau dimensi dari gambar tersebut. Atau dengan kata lain, juga bisa diartikan toleransi umum adalah ukuran yang tidak diikuti oleh harga toleransi. Berarti mengikuti harga toleransi umum yang berlaku. Besarnya nilai toleransi ini bergantung pada tingkat kualitas. Apakah dia kualitas permukaan yang dimaksud di sini, apakah halus, sedang, kasar, dan juga bergantung pada ukuran dasar yang sudah saya jelaskan. Oke, ini adalah contoh dari toleransi umum. Ini dapat sudah lihat di sini bagian yang dilingkar itu adalah toleransi umum. Bagian yang di sini ini adalah toleransi umum yang ditulis pada sebuah gambar. Ini contohnya diambil ini dari PT Bumi Gonjang Ganjing, ini hanya sebagai contoh saja ya. Nah, ini ukuran sampai ukuran 10 mm. Ini nilai toleransinya plus minus 0,1. 10 sampai 50 plus minus 0,3 dan seterusnya. Jadi nilai toleransinya itu kita tuliskan pada gambar teknik tergantung dari ukurannya dan juga pada kualitas permukaan yang diharapkan. Jadi hapus dulu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kita lanjutkan
berikutnya adalah toleransi khusus. Toleransi khusus tersebut merupakan toleransi di luar dari angka toleransi umum, seperti yang juga sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, di mana nilai toleransinya diletakkan langsung setelah angka nominal dari ukuran gambar tersebut. Ini dapat saudara lihat, ini contoh dari toleransi khusus. 1,9, toleransinya 0, toleransi bawahnya 0, kemudian toleransi atasnya plus 0,2. Begitu juga ukuran yang ini, dimensinya berukuran 27,6,6 H6, ya. Ini juga adalah merupakan toleransi khusus, di mana ini merupakan toleransi Swyan, ya, karena ini ada lambang Swyan. Ini berhubungan dengan toleransi umum dan toleransi khusus. Oke, baik, kita ulang lagi pembahasan tentang Swyan, ya. Karena ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Itu ada Swyan longgar, Swyan pas, dan Swyan paksa. Di sini ada istilah minimum clearance dan maksimum clearance, ya. Ada istilah maksimum interferen dan minimum interferen. Nah, di mana minimum clearance itu merupakan minimum dari jarak antara lubang dengan poros, atau celah antara lubang dengan poros. Celah minimumnya itu terdapat pada Swyan longgar dan juga pada Swyan pas. Kemudian maksimum clearance atau maksimum kelonggarannya itu dapat saudara lihat di sini. Itu dia merupakan nilai toleransi bawah daripada poros dan nilai toleransi atas pada lubang. Jadi nilai maksimum clearance ini atau maksimum kelonggaran ini adalah nilai toleransi atas daripada lubang dikurangi nilai toleransi bawah daripada poros. Sedangkan nilai minimum dari kelonggaran itu adalah nilai toleransi atas ke bawah, nilai toleransi bawah daripada lubang dikurangi nilai toleransi atas daripada poros. Begitu juga untuk kelonggaran, ya. Maksud saya untuk kesesakan, maksimum interferen. Interferen itu adalah kesesakannya. Karena ini dia merupakan Swyan paksa, ya. Jadi nilai maksimum dari kesesakan itu adalah, dapat saya lihat di sini, nilai toleransi atas daripada poros dikurang nilai toleransi bawah daripada lubang. Sedangkan nilai minimum kesesakan itu adalah nilai toleransi bawah daripada poros dikurang nilai toleransi atas daripada lubang. Ini nanti sangat penting ketika kita membahas tentang nilai-nilai toleransi, untuk mencari nilai-nilai toleransi untuk benda-benda yang berpasangan seperti ini, antara poros dengan lubang atau antara pasak dengan alur. Kita lanjutkan. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Lambang toleransi Swyan mulai dari H, ya. Ini untuk daerah toleransinya dengan sistem dasar lubang, dan ini daerah toleransi dengan sistem dasar poros. Ini sudah kita bahas pada pertemuannya sebelumnya. Ini penulisan dari toleransi ISO tersebut yang sudah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya.
di mana 30 itu adalah ukuran dasar atau ukuran nominal dari benda yang kita tentukan ukurannya di dalam sebuah gambar. Kemudian ini adalah daerah toleransi suaian. Daerah toleransi suaiannya. Jika dia huruf besar, ini artinya daerah toleransi suaian untuk lubang. H besar. Jadi ini adalah daerah toleransi suaian untuk lubang. Jika dia huruf kecil, itu adalah daerah toleransi suaian untuk poros. Kemudian ini 7 kualitas dari toleransinya. Kualitas toleransi sudah kita pelajari, ada sekitar lebih kurang 18 tingkatan. Jadi ini adalah tingkatan dari toleransi. Sekarang kita akan melihat nilai penyimpangan atau nilai toleransi untuk lubang dan poros yang digunakan pada tujuan yang umum. Hal ini dapat kita lihat pada buku Takeshi Sato atau buku yang Ohan Juana. Ohan Yuhana. Nah, dalam hal ini saya menggunakan buku Takeshi Sato ya. Ini mohon maaf, ini PDF-nya kurang jelas. Oleh karena itu saudara lihat di buku saudara pada halaman 132 di bukunya Takeshi Sato atau Ohan Yuhana. Dari tabel ini dapat kita lihat informasinya. Yang pertama ini adalah tingkatan diameter ya, tingkatan diameternya dari produk yang akan kita beri toleransi. Kemudian ini adalah kode dari daerah toleransinya. Ini B, C, D, E, F, G, H ya. Kemudian ini dan yang ini adalah tanda kecil ya, tanda kecil. Berarti kalau dia 3, kalau di sini berarti ada 3. Kecil dari 3 tidak ada. Berarti yang diberi toleransi di sini minimal itu 3 ya, kalau di dalam penyimpangan umum untuk tujuan umum ini pada penyimpangan lubang minimal 3. Kemudian kalau maksimalnya kita lihat diameternya itu 500. Jadi maksudnya di sini adalah untuk tanda yang ini kecil dari. Jadi kalau di sini 3 berarti untuk diameter 3 mm berarti menggunakan tabel yang ini, tergantung dari daerah toleransi. Kemudian kalau yang ini dia menunjukkan yang kecil dari 3, artinya dia 3-nya di sini tidak masuk. Artinya dia 3 ke bawah itu tidak masuk karena 3 dia di sini sudah. Berarti 4, 5 dan 6 masuk di sini. Nah, itu maksudnya untuk tingkatan diameter. Begitu juga 6 berarti 6 ke bawah itu tidak masuk di sini. Yang masuk berarti dari 6 lebih, 6,0 sekian dan 6 sampai 10 ya. Jadi kalau dia
6 ke bawah, nah, masuknya di sini. Oke, itu kira-kira. Ini daerah toleransi. Masing-masing daerah toleransinya sudah dihitung besaran nilai toleransi yang diberikan. Dapat saudara lihat di sini contohnya, salah satu bisa kita ambil misalkan pada daerah B, kemudian IT-nya adalah IT 10. 10 ini adalah IT-nya. Ya, kualitas toleransinya. Diameter 3 mm. Di mana toleransi yang diberikan pada daerah tersebut adalah sebesar plus 180 mikrometer. Jadi satuannya ini mikro. Untuk toleransi atasnya. Toleransi bawahnya adalah plus 140 mikrometer. Begitu seterusnya. Jadi kalau kita lihat di sini yang di bawah ya, yang di atas 3 berarti 4, 5, 6. Di daerah B dengan kualitas 10, maka dia mempunyai nilai toleransi yang sama. Berarti 4, 5, 6. Jadi daerah toleransinya itu sama. Itu yang dimaksud dari tabel ini. Yang di atas itu adalah toleransi atasnya, yang di bawah adalah toleransi bawahnya. Dan satuannya adalah mikrometer. Dapat saya lihat di sebelah kanan atas. Ini tabel untuk lubang ya. Nilai penyimpangan untuk lubang. B, C, D, E, F, G, H. Kemudian yang berikutnya itu dia masih tabel 13.6, tapi yang bagian B ya. Yang bagian B. Informasinya ini sama, cuma kelanjutan saja. Tadi sampai H. Kemudian I-nya tidak ada. Dilanjutkan ini J. Ini JS. JS. K. M. N. P. R. S. T. U. X. Ya. Membaca tabelnya sama dengan yang sebelumnya. Ini nilai penyimpangan untuk lubang. Kemudian yang 13.7 ini adalah nilai penyimpangan poros. Jadi, silakan saudara lihat di buku ya. Informasi tabelnya sama. Itu dia tingkatan diameternya. Ini sama dia. Kemudian ini adalah daerah toleransinya. Ini daerah toleransinya pada kualitas yang ditentukan. Ini B9, C9, D8, D9 ya. Jadi tergantung dari daerah toleransi dan tingkatan toleransinya atau kualitas toleransinya. Oke. Sekarang kita lihat contoh atau bagaimana caranya untuk menentukan jenis suaian. Kemudian kita mencari parameter-parameter yang diperlukan atau parameter-parameter yang informasinya yang kita perlukan ya. Dari suaian antara lubang dan poros dan alur dengan massa. Ini ada contohnya. Saya lihat di sini. Sorry, ya kita lihat ya. Nanti kita ketikkan. Yang pertama itu suaian antara lubang dengan poros. Lubang dengan poros, di mana contohnya di sini 50 H besar 6. Kemudian toleransi untuk porosnya 50 JS 6. Nah, ini nilai-nilai yang akan kita cari ya. Kemudian kita lihat dari tabel itu
informasinya dari tabel. Lihat. 50 H6. Jadi daerah toleransinya adalah toleransi untuk lubang. Jadi kita lihat tadi pada tabel 13.6. Kita lihat pada tabel 13.6. 13.6 yang daerah toleransinya adalah H. Situ 13.6 pada daerah toleransi H. H-nya tadi adalah H6. Kita lihat H6. Diameternya diameter 50. Kita lihat di sini diameter 50. H6, ini H-nya adalah H6. H6, jadi kita lihat ke bawah sampai diameter 50. Ternyata dia adalah di bagian sini ya. Untuk diameter 50. Karena ini adalah diameter 50. Kalau yang di bawah kecil dari 50. Jadi ini lebih besar dari 50,1. Nah, maka masuknya di sini. Kalau dia 50 saja, maka dia akan masuk di daerah sini. H6. Dapat saudara lihat di situ nilainya. Coba saudara lihat di buku supaya lebih jelas. Angkanya sekitar positif 16 ya, positif 16 untuk toleransi atasnya. Kemudian toleransi bawahnya adalah 0 ya. Jadi ini 0 ini sama untuk keseluruhan. Sini, di sini, di sini, di sini ini 0 semua. Kalau dia hanya satu saja ditulis berarti itu nilai untuk yang lainnya sama. Sama juga dengan ini, positif 9 berarti di sini juga positif 9. Jadi kalau dia tidak ditulis seperti itu berarti nilainya sama. Jadi di sini adalah dia positif 16. Jadi di sini nggak jelas ya. Silakan saudara lihat di buku. Itu dia nilainya adalah positif 16. Kita masukkan ke dalam tabel. Yang pertama itu adalah ukuran nominalnya. Nah, ukuran nominalnya ini 50 ya. Jadi sama dia. 50. Yang ini ukuran nominalnya juga 50. Nilai toleransi atasnya atau penyimpangannya ya, atau toleransinya, satuannya di sini adalah seharusnya satuannya karena tadi dia mikro ya. Jadi harus kita tulis dia dalam mikro. Jadi di sini harus kita rubah dulu satuannya. Harusnya dia dalam simbol mikro ya. Mikrometer. Bentar. Simbol. Oke, seharusnya dia dalam satuan mikro. Toleransi bawahnya juga satuannya mikro. Tentu harga toleransinya juga dalam satuan mikro. Kelonggarannya ini juga mikro ya. Maaf, ini dirubah dulu sebentar. Oke, kita lanjutkan. Toleransinya tadi adalah positif 16, toleransi atasnya ya. Mikrometer. Harus kita buat dia positif 16. Kemudian toleransi bawahnya tadi adalah 0. Kalau kita lihat harga toleransinya di sini adalah untuk bagian lubang, berarti dia dari 0 sampai 16, berarti dia adalah
16 ya. Harga toleransinya dia adalah 16. Kan? Toleransi atas dikurang toleransi bawah. Kemudian ukuran maksimum dari lubang ini tinggal kita tambahkan, berarti 50 ditambah 16 mikron, tapi kita rubah dulu mikron, kita rubah dia menjadi milimeter, karena di sini satuannya adalah satuan milimeter ya. Kalau kita lihat ini dia akan menjadi 50,1 milimeter sama dengan 1000 mikrometer. Jadi kalau dia 16 milimeter, berarti kita kali dia dengan kita bagi dia dengan 1000 ya. Jadi 16 kita bagi dia dengan 1000. Maka dia akan menjadi 0,016 mm. Jadi di sini nilai ukuran maksimumnya tinggal kita tambahkan 50 ditambah 0,016 mm. Maka dia akan menjadi 50,016 ya. Kemudian ukuran terkecil, karena dia di sini 0, berarti tetap 50 mm. Jadi harga ininya adalah 50 mm. Ukuran terkecilnya. Kemudian untuk toleransi pada bagian poros, ukuran nominal tentu dia akan sama. Toleransi atasnya, kita lihat dia ke JS6 ya. JS6. Ya, kita lihat. JSH berarti kita masuk ke yang berikutnya, JS6. JS6, nah ini JS6, kita lihat positif minus 8, berarti plus minus 8 untuk nilai toleransinya. Kita masukkan ke dalam tabel ya. Dia plus minus 8. Berarti di sini plus 8 minus 8. Sehingga harga toleransinya 8 dikurang min 8, maka dia juga akan menjadi 16 ya. 8 ditambah 8 begini. Ukuran maksimumnya berarti 50,008, karena 1 sama seperti tadi, 8 kita bagi dengan 1000, berarti dia menjadi 0,008, 8 per 1000. Untuk ukuran terkecilnya berarti 50,492. 50,492 karena dia 49 ya. Maksud saya 49,492. Empat sembilan 49,992 ya. 49,992. Kemudian kita lihat dari pengertian kelonggaran dan dari pengertian kesesakan. Kelonggaran terbesar jika dia merupakan suaian pas, maka dia akan mempunyai kelonggaran. Atau jika dia suaian longgar, dia juga akan punya kelonggaran. Kalau kita lihat di sini,
daerah toleransi dari lubang dan porosnya itu ada yang bertemu. Kalau kita lihat di sini 0 sampai 16. Kita lihat di sini toleransi atasnya adalah plus 8. Plus 8 berarti masuk rank 0 sampai 16. Kemudian 0 juga masuk dalam rank ini, min 8. Ya, min 8. Jadi kalau kita lihat ya, dari rank min 8 sampai 8 itu ada 0 sampai 8 di bagian yang ini ya. Di bagian ini ada 0 sampai 8. Di sini juga ada 0 sampai 8. Sehingga kalau kita lihat dia merupakan suaian pas. Jadi kalau dia suaian pas, dia punya kelonggaran, juga punya kesesakan. Ya. Seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kelonggaran itu merupakan, tadi juga sudah dijelaskan ya, kelonggaran terbesar atau kelonggaran maksimum adalah selisih antara ukuran dari lubang maksimum ya, lubang maksimum dikurang dengan ukuran poros yang terkecil. Jadi itu adalah pengertian dari kelonggaran. Jadi, kalau kita lihat di sini ukuran maksimumnya atau toleransinya juga bisa kita kurangkan, boleh juga. Tapi karena di sini ya karena satuannya adalah mikro ya. Jadi karena satuannya mikro, jadi yang kita kurangkan di sini adalah nilai dari toleransinya saja. Jadi kita kurangkan saja nilai toleransinya karena ukurannya yang diminta adalah mikro. Jadi toleransi atas atau toleransi ukuran maksimum dari lubang itu plus 16 dikurang minus 8. Jadi dikurang minus 8 artinya dia adalah 16 ditambah 8. 16 tambah 8 24. Jadi kelonggaran terbesarnya adalah 24 mikron. Sedangkan kelonggaran terkecil itu adalah selisih antara ukuran lubang terkecil dengan ukuran poros yang terbesar. Berarti lubang yang terkecilnya adalah lubang yang terkecilnya itu kalau di sini, kalau di suaian pas kita ambil pengertian kelonggaran, sini dia tidak bertemu ya. Jadi coba kita lihat kelonggarannya di sini adalah ukuran terkecil dari lubang dan juga ukuran terkecil dari poros. Nah, ini adalah kelonggarannya. Karena kalau kita ambil poros terbesar, maka dia akan menjadi kesesakan, bukan kelonggaran ya. Jadi kelonggaran terkecilnya adalah kalau kita lihat kelonggarannya bisa 0 ya. Jadi kelonggarannya adalah 0 karena di sini dia bisa saja bertemu karena dia bertemu misalkan toleransi, misalkan ukuran dari lubang itu adalah 50 dan ukuran dari poros juga 50. Nah, jadi ketika dia bertemu dalam ukuran itu adalah kelonggaran terkecil. Sehingga di sini kelonggaran terkecilnya adalah 0 karena dia merupakan suaian pas. Jadi nilai kelonggarannya yang terkecil tidak ada. Kalau yang terbesarnya ada. Kemudian nilai kesesakan terbesar. Nilai kesesakan kalau dari pengertian yang sudah pernah saya sampaikan itu adalah selisih ukuran lubang terkecil dengan poros terbesar. Ya, poros terbesar itu pada suaian
paksa ya, pada suaian paksa. Tapi di sini dapat kita lihat memenuhi di ukuran lubang. Kalau di sini sepertinya dia tidak ketemu ya. Jadi ukuran yang kesesakan terbesarnya kalau kita lihat adalah toleransi atas ya dari poros atau ukuran terbesar dari poros dikurang ukuran ya bisa ukuran terbesar dari poros dan ukuran terkecil dari lubang ya. Itu adalah kesesakan yang terbesarnya. Karena lubang minimal itu 50, sedangkan poros maksimal 50,008. Jadi kalau ini kita kurangkan dengan ini, maka dia merupakan, kalau seandainya porosnya 50,08 dan lubangnya berukuran 50, maka dia akan mengalami kesesakan ya, atau suainya suain paksa. Jadi kalau kita lihat ini adalah ukuran kesesakan yang terbesar. Berarti harganya sekitar 8 ya. Oh, sorry. Nilainya adalah 8 mikron. Kemudian kesesakan terkecil ya, dia juga bernilai 0. Berarti dia berimpit dengan kelonggaran terkecil. Kesesakan terkecil dengan kelonggaran terkecil dia saling berimpit. Kemudian toleransi dari suaian ini, kalau kita lihat daerah toleransinya adalah tentu penggabungan dari toleransi lubang dengan toleransi poros. Toleransi terkecil dari poros itu adalah min 8 dan toleransi atas dari lubang itu adalah plus 16, maka toleransi dari suaian ini juga bernilai 24 ya. 16 dikurang min 8. Kemudian kita lihat untuk alur ya, sama dengan lubang dengan poros, alur dengan pasa ini juga persis sama proses penghitungannya. Oke, saya contohkan lagi ya. Ukuran nominal berarti ukuran dasarnya ini 8 ya, 8 mm sama. Kemudian di sini H9, H besar. Jadi kita lihat pada tabel. Pada tabel ya. Ini pada tabel H besar. H9. H9 itu dia bernilai pada ukuran 8. Jadi kita lihat H9 ukurannya 8. Berarti antara ini ya 8. Kita lihat H9. Berarti toleransi atasnya 36, toleransi bawahnya bernilai 0. Jadi tinggal kita masukkan. Toleransi atasnya bernilai 36, toleransi bawahnya bernilai 0. Kemudian untuk H kecil 9 ya, untuk pasaknya di sini dia adalah sebagai poros. Kita lihat pada toleransi poros H kecil 9 dengan ukuran yang sama. H kecil 9 dengan ukuran yang sama. Itu dia bernilai toleransi atasnya
toleransi atasnya 0, toleransi bawahnya adalah min 36 ya, min 36, atasnya bernilai 0 ya. Toleransi atasnya bernilai 0, toleransi bawahnya bernilai min 36. Min 36. Nah, berarti harga toleransinya ini 36 ya. Sama ini juga 36. Kemudian ukuran maksimal berarti 8,036 ya. Toleransi bawahnya berarti bernilai 8. Kalau ini toleransi atasnya bernilai pasaknya 8, toleransi bawahnya bernilai 7,0 7,064 ya, 64. 7,64 ya. Kemudian kita lihat kelonggarannya. Kalau kita lihat ini dia ini 36 0 ya, 0 berarti dia juga bertemu di 0. Artinya dia juga merupakan suaian pas ya, merupakan suaian merupakan suaian ya, suaian pas ya. Karena kalau kita katakan dia suaian longgar, dia masih ada yang bertemu 0. Nanti kalau seandainya dia sama-sama 8, alurnya 8, pasaknya juga 8, maka dia akan menjadi suaian pas ya. Jadi nilai kelonggaran terbesarnya dari ini sesuai dengan yang pengertian yang sebelumnya tadi adalah ukuran maksimum dari alur ini dikurang ukuran minimum dari pasaknya. Atau di sini 36 dikurang min 36. Nah, ya, 36 dikurang min 36 karena satuannya adalah mikro ya. Jadi kita ambil saja nilai toleransinya, bukan nilai ukuran bendanya ya. Toleransinya saja. Di 36 dikurang min 36, maka dia akan menjadi 36 ditambah 36. Maka nilainya menjadi 72 ya. Kemudian kelonggaran terkecil, karena ini dia ada bertemu, berarti kelonggaran terkecilnya juga 0 ya, karena ada bagian yang bertemu. Kemudian kesesakan terbesarnya berarti nilainya adalah kesesakannya berarti dia juga bernilai 0 ya, karena pengertian dari kesesakan di sini adalah ukuran lubang terkecil dengan poros terbesar. Karena di sini pasaknya yang paling besar itu ukurnya adalah 8 ya. Nah dia 0 berarti yang terbesarnya adalah 8. Sedangkan ukuran dari alur yang terkecil juga adalah 8. Karena alur yang terbesar 8,36. Jadi dia tidak ada nilai kesesakan di situ. Nah, kalau dia sama-sama 8 dengan 8, maka di situ mungkin nilai kesesakan. Berarti nilai kesesakan bernilai 0. Begitu juga kelonggaran. Ya. Kesesakan terkecil juga bernilai 0. Jadi kesesakan terbesar dengan kesesakan terkecil sama-sama bernilai 0 ya. Dan harga toleransi suainya adalah 72 ya. Jadi sama dengan nilai kelonggaran terkecil. Oke. Untuk
kuliah mengenai toleransi ini, toleransi linier dan toleransi sudut. Sampai di sini. Kalau ada nanti yang ditanyakan, silakan ditanyakan melalui WA group. Sekian. Terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.